Saya akan melanjutkan saudara sebuah series yang minggu lalu kita bagikan, minggu lalu kita dapatkan di tempat ini saudara. Minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mengerti keadaan kita dalam menemukan panggilan kita saudara. Saya review sedikit, saya bring up sedikit saudara khotbah minggu lalu saudara supaya saudara mengerti. Kalau saudara hari ini baru datang, minggu lalu nggak datang. Tuhan mengerti bahwa ada momen-momen di mana kita meninggalkan panggilan kita saudara. Tapi Tuhan nggak gagalkan. Dan Tuhan tidak pilih orang lain untuk menggantikan, untuk menyelesaikan panggilan kita. Tuhan tetap pilih engkau, Tuhan mau engkau, Tuhan gak mau orang lain. Tuhan tetap pakai Petrus ketika seakan-akan dia meninggalkan Yesus dan dia tidak mampu. Tapi Tuhan tetap pakai Petrus. Tuhan memulihkan setiap kegagalan kita yang mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja kita gagalkan. Tapi Tuhan membimbing kita, Tuhan memulihkan apa yang sudah kita hancurkan saudara. Kita mengerti minggu lalu bahwa kita tidak fokus ke panggilan kita saudara. Tapi kita fokus ke Tuhan, kita follow, kita ikut Tuhan. Supaya kita menyelesaikan panggilan kita. Tapi saudara, kata follow saudara, kata mengikuti, banyak orang termasuk saya sebelumnya saudara. Saya mensalahartikan sebuah kata follow saudara. Kita mengira bahwa ikut Tuhan, follow Tuhan itu cukup untuk kita terima Yesus. Yes, itu cukup. Kita mengira bahwa follow Tuhan artinya cukup terima Yesus. Maka otomatis kehidupan kita, panggilan kita akan terpenuhi, kita akan bahagia. Dan hati kita merasa, wah I'm completing my calling. Tapi saya ingin berbicara di Efesus 4 ayat 1 saudara. Boleh tampilkan slide show-nya? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau saudara lihat di dalam versi The Message saudara. Boleh tampilkan, well I'm locked up here. A prisoner for the master. I want you to get out there and walk. Better yet, run. On the road God called you to travel. I don't want any of you sitting around on your hands. Paulus berkata, kita perlu berjalan saudara. Kalau perlu, kita berlari saudara. Paulus berkata, Paulus berkata, jangan duduk-duduk saja. Pergilah ke jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Sama seperti ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang danau saudara. Murid-muridnya tetap harus berlayar. Sama seperti Yesus menyuruh Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Petrus tetap pergi. Petrus tetap berjalan untuk mengembalakan domba-domba. Sama seperti dalam kitab saudara, dalam Injil kasih karunia saudara. Saya tidak ingin saudara dan saya salah mengerti. Bahwa di dalam kasih karunia kita tinggal duduk-duduk aja. Kita tinggal duduk diam, maka kita bisa berhasil tanpa ada usaha apapun atau tanpa ada bagian daripada diri kita. Ada yang salah mengerti. Ketika kita tinggal di dalam grace atau kasih karunia saudara. Maka Tuhan yang bekerja 100% dan kita tinggal santai-santai aja. No, justru saudara ketika saudara mengerti tentang kasih karunia dari Tuhan. Saudara akan mengerti bahwa betul Tuhan yang akan buat kita berhasil. Betul kita rest di dalam maka Tuhan akan do the best. Tapi bukan berarti kita cuma duduk setiap hari dan tiba-tiba kita bisa memenuhi panggilan hidup kita saudara. Tapi Yesus berkata saudara di Yohanes 21 ayat minggu lalu. Follow me. Ketika dia bertemu dengan Petrus, kata pertama yang Yesus ucapkan kepada Petrus adalah follow me. Kata terakhir yang Yesus ucapkan
dalam diri Petrus adalah follow me again. Dimulai dari follow me, diakhiri dengan follow me. Ketika Yesus memanggil saudara untuk mengikutinya, saudara gak hanya tinggal duduk lalu menyaksikan Yesus dari kejauhan, saudara. Saudara perlu ikut berjalan. Saudara perlu ikut berlari. Saudara perlu ikut Yesus di dalam kapal. Ada satu kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan untuk saudara hari ini. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu. Tapi Tuhan juga menyelamatkan kita untuk sesuatu. Tuhan gak memanggil Petrus hanya untuk dia bisa masuk ke dalam surga. It's good. Saudara memperoleh kunci surga, it's good saudara. Tapi Tuhan juga menginginkan saudara untuk bersinar di kehidupan ini. Saudara, Tuhan juga ingin bentuk saudara supaya saudara berhasil memenuhi panggilan hidup saudara. Saulus ketika Tuhan selamatkan dia menjadi seorang Paulus. Tuhan gak berhenti sampai situ saudara. Tuhan gak cuma mau Paulus untuk bisa menerima Yesus lalu masuk surga saudara. Tapi Tuhan pakai Paulus menjadi seorang penginjil. Dan dia menjadi penulis yang kita paling banyak tahu. Di perjanjian baru dia paling banyak tulis saudara. Ada sebuah purpose yang Yesus lakukan juga di hadapan Yohanes. Satu-satunya murid Tuhan yang tidak mati terbunuh. Bukan hanya Tuhan ingin menyelamatkan Yohanes dari panasnya minyak ketika dihukum mati dan dia hidup. Yang harus dia mati tapi hidup. Tapi Tuhan pakai Yohanes untuk menjadi saksi. Untuk menulis kitab-kitab dan menulis kitab wahyu. Saudara. Sama seperti saudara dan saya hari ini. Engkau berpikir bahwa dirimu tidak terpanggil. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa pakai kita, saudara. Kita berpikir bahwa kita gak punya keahlian apa-apa, Tuhan gak mungkin pakai gua. Engkau berpikir bahwa engkau hanya datang ke gereja dan menjadi pajangan dan memenuhi ruangan ini. No, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kursi pun yang terlepas dari mata Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun di gereja ini, di tempat ini yang Tuhan tidak siapkan rencana dia untuk saudara. There's a purpose, ada panggilan untuk masing-masing setiap daripada engkau saudara. Ada tujuan yang Tuhan berikan, ada sebuah gift, ada sebuah hadiah yang Tuhan berikan. Ada sebuah maksud mengapa Tuhan menyelamatkan saudara. Dan hari ini kita belajar sedikit saudara tentang arti kata follow saudara. Kita akan masuk lebih dalam tentang arti kata follow saudara. Di Matius 16 ayat 24 boleh tampilkan slide-nya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya, garis bawahi, harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Seakan-akan di ayat ini saudara, kalau kita diajarkan saudara. Ini adalah sebuah requirement, kamu harus melakukan ini. Kamu harus bayar harga demi mengikuti Yesus saudara. Kita harus mengorbankan nyawa kita untuk mengikuti Yesus. Korbankan nyawamu, korbankan rumahmu, jual rumahmu. Shandy, kamu harus berani usir setan baru kamu layak disebut muridku. Ferry, kamu harus pelayanan siang dan malam 5 jam sehari baru kamu layak menjadi muridku. Dan ketika kita mendengar itu saudara, ketika kita mendengar itu di musim kita yang sulit, di musim kita di mana kita mungkin mengalami financial problem, bisnis yang mungkin sedang bermasalah, kesibukan kita dalam mengurus rumah tangga saudara. Boro-boro angkat salib saudara. Angkat beban keluarga aja udah susah. Angkat beban bayar uang sekolah aja udah sulit. Ini Tuhan harus ikut, Tuhan suruh saya angkat salib. Boro-boro angkat salib saudara dan pelayanan tiap hari.
Setiap hari mungkin daripada Anda yang mungkin ibu-ibu atau istri-istri boro-boro angkat salib. Yang ada saya angkat jemuran di rumah saya tiap hari. Nggak bisa bayar pembantu, ya udah angkat jemuran tiap hari, boro-boro angkat salib gitu kan. Boro-boro menyangkal diri sendiri, saudara. Seringkali kita malah meragukan Tuhan dan menyangkal Tuhan dan bukan menyangkal diri tapi menyangkal Tuhan. Kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa belum begini, kenapa hidup gua seperti ini, Tuhan mengapa begitu. Boro-boro nyangkal diri, yang ada nyangkal Tuhan, saudara. Dan banyak pertanyaan yang tersimpan di dalam hati kita. Boro-boro jual mobil, motor aja gua gak punya, mesti jual ginjal kali ke Tuhan, baru disebut pengikut Tuhan. Tapi tahukah saudara, this is the beautiful thing. Kenyataannya, Yesus yang angkat salib demi bisa mempunyai hubungan bersama engkau. Kenyataannya saudara, Yesus yang rela mati, dia memberikan hidupnya demi kamu, demi saya. Kenyataannya saudara, Yesus yang bayar harga yang mahal di kayu salib supaya saya dan saudara kita bisa bersama-sama menikmati, kita bisa menerima Roh Kudus, kita bisa menikmati sebuah hal yang kontras berbalik arah saudara. Ketika kita diajarkan bayar harga demi Yesus, tapi Yesus yang rela mati demi saudara. Yesus yang angkat salib itu demi saudara. Ketika Petrus tidak menyangkal dirinya saudara, tapi justru malah Petrus menyangkal Yesus. Yesus gak bohong Petrus. Yesus gak bohong Petrus saudara. Ketika Paulus yang pada saat itu bernama Saulus, dia membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Saulus gak dibuang sama Tuhan. Meskipun Paulus menyangkal Yesus sebagai Tuhan, Tuhan tetap sayang sama Paulus. Tuhan tetap sayang sama Paulus. Tuhan gak buang. Yesus sama seperti kita saudara. Yesus gak buang kita. Yesus gak buang saudara. Yesus gak benci saudara. Masih ada sebuah panggilan yang Tuhan tetap taruh di dalam diri saudara. Tapi meskipun begitu saudara, saya bangga. Saya bangga kalau saudara suatu saat ingin mati demi Kristus. Masih ada negara-negara yang banyak orang dibunuh oleh karena Yesus. Masih ada negara-negara seperti itu. Saya bangga kalau saudara suatu saat saya ingin jual rumah saya seperti Shandy gitu. Saya bangga, saya mau jual rumah saya, just joking Shandy. Saya bangga, saya nggak larang saudara untuk hal itu. Saya bangga kalau saudara ingin menjual mobil saudara demi gereja, demi Tuhan. Saya bangga saudara. Tapi bukan itu maksud ayat ini saudara. Bukan itu maksud hari ini. Kita belajar sedikit hari ini ya. Pertama, kata menyangkal diri saudara. Kata menyangkal diri dalam bahasa asli adalah aparneomai. Aparneomai yang memiliki arti to forget of himself. Menyangkal diri artinya to forget his own way. Dalam bahasa yang paling mudah dimengerti adalah to give up your own way. Itu maksud dari kata menyangkal diri. Ada dua ayat yang bisa sedikit lebih menjelaskan tentang kata give up your own way saudara. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 saudara. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, compelled by spirit, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Lalu di Ibrani 11 Abraham. Ketika iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat compelled by God ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Paulus compelled by spirit.
Atau terjemahan asli berkata being led, dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke Yerusalem dan dia nggak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Abraham pergi ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu apa, di mana tempat itu. I have a story here. Ada sebuah cerita, saudara. Suatu hari ada seorang bernama Amites. Di mana Amites? Apakah sudah hadir? Saya nggak tahu dia ada hadir atau belum. Ada seorang Amites, saudara. Dan karena dia melihat story dari Instagram saya, saudara, foto-foto dari Instagram saya, di mana ada pemandangan yang begitu indah ketika saya bersepeda, saudara. Dia melihat sawah di Instagram saya, dia melihat pegunungan, dia melihat hutan-hutan dan compelled by my photo. Karena dia melihat foto saya, dia berkata, gue mau ikut. I want to join you, dia bilang. Ada satu orang lagi, Acun juga berkata, oh let's go, compelled by Masya, the only foreigner here, the only bule di gereja kita. Masya ngajak Acun, wah ayo seru, let's go. Compelled by Masya. Compare by my photo. Dua orang itu pergi ikut di waktu yang berbeda, saudara. Tapi ini dua orang mempunyai pattern yang sama, saudara. Dia melihat sawah, senang. Akhirnya dia ikut, saudara. Tapi honestly, saudara, jujur. Saya nggak kasih tahu detail perjalanan itu, saudara. I didn't give him all the details, all the obstacle, all the inclining path, tanjakan, betapa sulitnya masuk ke tanah, betapa kotornya. Tapi dia ikut tanpa saya harus berikan setiap detail dari perjalanan itu. Dan yang dia tahu cuma ada pemandangan indah, sawah, segar, yang dia tahu cuma itu, saudara. Until dia ikut saya, saudara. Di mana perjalanan kita, saya boleh berkata kurang lebih 70% adalah sebuah tanjakan, saudara. Memang benar, kiri kanan sawah, pemandangan bagus, ada gunung, kadang-kadang ada sapi gitu ya. Orang-orang di sana ngelihat gitu, ini orang kampungan banget, gak pernah lihat sapi gitu ya. Kayak Acun, ngeliatin sapi seru banget. Bagi mereka biasa, bagi Amites, di sapi, foto dulu sama sapi, seru, seneng gitu ya. Tapi until there's a place, saudara, di mana sebuah tanjakan yang begitu panjang, hanya ada tanjakan yang begitu tinggi, saudara. Di situ feeling saya mulai nggak enak, saudara. Di situ feeling saya mulai nggak enak dan you know what? Kedua orang ini, saudara, Acun dan Amites, saudara. Tiba-tiba mukanya pucat, saudara. Bibirnya putih, saudara, biru dan keputihan gitu. Kalau Amites mungkin gak gitu kelihatan gitu ya. Where is Amites? Yeah. Dan saya panik dan juga setiap orang yang ikut saya dan ini tampangnya, saudara, Amites. Ini gak gitu kelihatan, saudara, karena dia milihin fotonya biar kelihatan ganteng. Tapi at that moment, saudara, saya sendiri takut, saudara. Waduh, ini kalau pingsan gimana gitu kan. Kalau Acun pingsan, aduh ini gimana gitu kan, mau ngomong apa ke gereja gitu kan, ini pastor macam apa ini. Dan kami beristirahat cukup lama, saudara. Saya memastikan mereka berdua baik-baik saja, saudara, dan we continue perjalanan. Saya memastikan cara dia bersepeda di tanjakan sudah benar, gak boleh terlalu cepat, harus lambat supaya menjaga stamina dia. Dan saya selalu di belakang Amites dan Acun untuk memastikan, saudara, untuk memastikan kedua orang ini baik-baik saja, saudara. Dan kita sampai ke sebuah tujuan kita, saudara, dan here's the photo. Boleh lanjutkan slide berikutnya. Dan ini kita sampai ke sebuah tempat dan saudara bisa lihat, look at his smile, saudara. Look at his glorious face. Wah, I conquer. Saya berhasil mengalahkan tanjakan. Saya berhasil mengalahkan rintangan. Dan kedua orang ini, saudara, mereka nggak tahu kalau ternyata saya bawa mereka ke sebuah tempat yang bernama Bogor, saudara. Oh my God, gue di Bogor ternyata. Di hari pertama mereka mencapai 40 kilometer, saudara, dalam bersepeda. Pertama kali sepedaan, saudara. 40 kilometer, saudara.
Dia sanggup berhasil mencapai sebuah tempat bernama Bogor dan Acun begitu bangganya. Oh, I conquer all the journey. Saya berhasil mengalahkan, seneng banget ya. Saya yang pucat sebenarnya kalau kenapa-napa, aduh. Tapi minggu lalu saya mengatakan seperti ini saudara. Kalau aja Tuhan memberikan saudara dan saya semua detail kehidupan saudara, mungkin saudara nggak akan takut. Saudara kalau misalnya Tuhan berikan kepada saudara, oh tabunganmu di umur sekian segini, engkau akan punya sakit tapi engkau akan sembuh. Tapi saudara, minggu ini saya mau berkata sebaliknya saudara. Kalau aja saya kasih tahu Amites dan Acun saudara. Oke, nanti ada rintangan yang begitu tinggi. Oke, nanti ada tanah-tanah semua, nanti ada lompat-lompatan, nanti ada tanjakan. Nanti lu akan sedikit mungkin akan pingsan gitu. Mungkin saudara, mungkin. Mereka berdua gak mau ikut saya saudara. Mereka berdua gak mau ikut saya. Kalau Tuhan berikan kita secara detail. Oh kamu akan mengalami ini, Joshua Jovianus, kamu akan punya anak 5 gitu. Mungkin saudara. Dia gak mau merit saudara. Kalau aja misalnya saya sebagai seorang pendeta, Pastor Yohanes, kamu akan mengalami turbulation, kamu akan disalibkan. Mungkin saya gak mau jadi pendeta saudara. Kalau saudara diberikan oleh Tuhan, semua detail itu mungkin saudara mungkin gak mau ikut Tuhan. Udahlah gue jadi ateis aja lebih gampang gitu. Ini maksudnya kata give up saudara. Acun dan Amites, give up. Percaya aja di pendeta bagus, gak mungkin mencelakakan. Siapa bilang gitu kan. Besok lagi ya. Berserah saudara. Artinya kita gak perlu tahu secara super detail apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara gak perlu tahu rencana Tuhan secara detail. Give up means you don't need to know all the details of God's plan. Berserah artinya kita tidak lagi berusaha sekuat tenaga menghasilkan seberapa banyak uang tahun ini saudara. Saudara boleh planning, of course saudara boleh planning saudara. Tapi biarkan planning Tuhan yang berjalan saudara. Saudara gak perlu tahu detail-detail apa, proses-proses apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Berserah artinya saudara mengizinkan diri saudara untuk jatuh saudara. Untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan. Mungkin serem saudara. Mungkin menakutkan saudara. Tapi itulah give up. Menyangkal diri. Berserah artinya saudara mengizinkan saudara tidak perlu mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara. Saudara gak perlu ngerti mengapa begini. Saudara gak perlu mengerti kenapa Tuhan menciptakan, mengapa Tuhan membawa keadaan saya seperti itu. Saudara tidak perlu mengerti saudara. Gak perlu banyak pertanyaan. The answer question of Christianity. Why God let this happen saudara. Makanya Tuhan bilang give up. Give up. Percaya saudara, give up. Artinya percaya. Next. Jangan yang ini tampilan terus gitu ya. Percaya daripada mengerti. Berserah daripada menguasai. Trust instead of understand. Surrender instead of control saudara. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Keyboardnya boleh dibesarkan sedikit Edwin. Trust God. Next. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go. He's the one. Garis bawah ini. Who will keep you on track. Saya memastikan Acun on track dalam bersepeda. Saya memastikan Amites kalau dia jatuh saya tungguin, saya akan obati.
Kasih Red Bull dikit seperti Masya lakukan. Biar tambah semangat lagi. Ajak makan dulu bakmi gitu kan, biar semangat lagi saudara. Artinya ketika saudara hari ini give up, bersandar penuh sama Tuhan. Ada hal-hal yang tetap saudara gak mengerti. And it's okay saudara. He is not showing you the details. Next. But he is showing you the next step. Saudara gak perlu untuk mengerti semua dari A sampai Z rencana Tuhan. Dan kalau saudara datang di gereja ini, saudara hari ini saudara datang di gereja ini, saudara menginjakkan pertama kali di kaki di gereja ini. Mungkin saudara, ini bukan sebuah kebetulan saudara. Maybe this church is your next step. Mungkin gereja ini bisa jadi rumahmu. Mungkin gereja ini juga cuman seperti sebuah terminal yang bisa membuat engkau pulih lalu bisa balik ke gereja asalmu. It's okay, it's very okay for us. Tuhan bisa pulihkan saudara di tempat ini. Saudara kembali ke gereja lama saudara. Kalau saudara mempunyai kepahitan gereja lama saudara. Mungkin Tuhan pakai gereja ini untuk saudara hari ini datang di tempat ini. Lalu lanjut saudara. Lalu apa artinya memikul salib kita saudara? Di Matius 16 ayat 24, next. Tadi kita bahas tentang menyangkal diri. So what is? Take up your cross. Memikul salibnya. Saudara perlu tahu dua hal terlebih dahulu sebelum kita lanjut saudara. Pertama, kata salibnya, saudara lihat nya. Nya-nya bukan, N-nya bukan huruf besar. Salibnya adalah bukan salib Yesus, salibnya adalah salib kita. Kedua saudara, salib Yesus sudah diangkat oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang mengajarkan kepada saudara, angkat salib Yesus. Udah dulu 2000 tahun udah gitu, apalagi dengan angkat. Saudara tidak akan pernah sanggup saudara mengangkat salib Yesus. Saudara harus dipaku tangan dan kaki saudara harus mengangkat salib, mati, bangkit lagi. Baru saudara disebut berhasil mengangkat salib Yesus. Kalau saudara nggak bisa melakukan hal yang tadi saya sebutkan, jangan coba-coba mengangkat salib Yesus. Karena udah diangkat juga anyway gitu. Tapi meskipun begitu saudara tetap mempunyai namanya salib di kehidupan kita. Kalau di zaman dulu salib adalah sebuah lambang penghinaan saudara. Setiap orang yang disalib adalah orang-orang yang paling hina. Cross is the symbol of the suffering saudara. Salib adalah simbol rasa malu, rasa gagal, rasa hina. Di mana semua orang menghindarinya saudara. Di mana semua orang tidak mau berada di dekatnya. Dan hari ini apa salibmu saudara? Salibmu mungkin adalah sebuah keadaan yang diizinkan Tuhan untuk membuat engkau bertumbuh. Salibmu adalah sebuah keadaan yang diizinkan Tuhan untuk menempa engkau. Remember, Tuhan control everything saudara. Kalau bukan Tuhan yang buat, minimal Tuhan izinkan. Sama seperti Ayub. Kalau Tuhan gak buat, minimal Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena rambut kita putus sekali juga Tuhan izinkan untuk terjadi. Salibmu mungkin adalah sebuah area di mana engkau hindari, di mana engkau malu. Salibmu adalah mungkin sebuah kondisi di mana engkau mungkin hari ini engkau sudah menyerah. Dan gak mau lagi untuk engkau datangi, engkau sudah menyerah. Padahal engkau tahu di dalam lubuk hatimu engkau harus mengatasi hal tersebut. Salibmu adalah tempat atau keadaan yang membuatmu mungkin hari ini engkau insecure dengan dirimu. Salibmu adalah sebuah keadaan di mana engkau tidak menang-menang, tapi di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, engkau harus tahu, engkau harus menang. Mungkin hari ini pernikahanmu adalah salibmu, di mana engkau tidak bisa menang, di mana engkau selalu terjadi perkelahian di dalamnya. Engkau hindari dan engkau tidak mau. Mungkin hari salibmu adalah pekerjaanmu, di mana engkau harusnya engkau bekerja. Tapi karena engkau tersakiti oleh rekan kerjamu atau pemimpinmu,
Hari ini kau lari, hari ini kau ngambek. Salibmu juga bisa jadi ketika hari ini engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mungkin keluargamu berbeda latar belakangnya, berbeda agamanya. Mungkin kau dianiaya, mungkin kau dikucilkan. Itulah salib kita, saudara. Tapi Tuhan berkata, angkat saudara. Angkat salibmu saudara. Tapi ingat saudara. Ayat ini menjadi satu. Dia harus menyangkal dirinya, koma yang kita mengerti. We give up, koma saudara. Di sini tidak dikatakan or. Tapi ini menjadi satu bagian. Jangan pisahkan kedua ayat tadi. Give up your own understanding and take up your cross. Serahkan, berserah pada Tuhan dan angkat salibmu. Pikulah kuk yang kau berikan. Itu ringan rasanya saudara. Ada satu ayat saudara yang bisa menjelaskan hal ini saudara. Yakobus 1 ayat 2 next. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila dalam bahasa Inggrisnya adalah when. Oke, kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata when itu pasti terjadi. Kalau kata if itu belum tentu terjadi. Kalau saya berkata ketika suatu saat hujan turun saudara. Kalau Tuhan berkata dalam hidup saudara, ketika pencobaan datang pasti terjadi saudara. Ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala masalah saudara. Ikut Tuhan bukan berarti Tuhan malah membiarkan diri kita lari dari proses yang Tuhan izinkan. Kita emang udah terima Tuhan. But remember, tetap akan ada suffering saudara di dalam dunia ini. Dan Tuhan tidak mau saudara lari. Tuhan mau saudara menghadapinya. Tapi kali ini let me drive. Biarkan aku yang menuntun engkau saudara. Suatu hari kita mengalami yang namanya pencobaan saudara. Pencobaan di ayat ini saudara, bukan pencobaan dosa. Remember that. Bukan pencobaan dosa dalam bahasa aslinya, lebih ke kata proving saudara. Atau trial, atau proving is talk about proses saudara. Untuk saudara naik kelas saudara. Saudara butuh proses, itu gak bisa dihindarkan. Saudara butuh proving saudara. Untuk saudara menerima kenaikan jabatan dalam perusahaan saudara. Saudara butuh proses proving saudara. Saya ceritakan sedikit saudara. Ini sedikit memalukan bagi saya saudara. But I want to tell you saudara. Salib kecil saya salah satu bagian salib yang menurut saya ya kecil lah ya. Tapi berimpact sampai hari ini mungkin gitu ya. Salah satu salib kecil saya adalah berat badan saya saudara. My overweightness saudara. Saya udah mencoba berbagai cara untuk menurunkan berat badan saya saudara. Mulai dari slimming tea yang dibeliin istri, minum nih biar kurus, gak kurus-kurus gitu kan. Terus suatu saat istri beliin paket yang lumayan mahal ya, untuk saya nih pakai ini. Enggak ada, bayar mahal-mahal gak kurus juga saudara. Until one day saya berkata kepada diri saya, udahlah gue gendut aja udah gendut aja gitu, ya udahlah Tuhan terima gue, istri terima gue, what for gitu kan. Saya lari gitu dari pengen kurus gitu, cuman istri saya bilang bukan buat terlihat bagus supaya bisa terlihat sehat gitu. Until one day saya bersyukur bersyukur karena pandemi, tapi saya nggak bersyukur karena virusnya atau kesakitan yang saudara alami, tapi saya bersyukur ada proving di dalam pandemi saudara, dan saya diajak oleh teman saya di depan rumah saya, bersepeda gitu oleh teman-teman saya. Surprisingly saya melihat ada setitik kecil harapan, ini kayaknya gue bisa kurus nih. Karena pada saat itu turun berat badan sedikit saudara. Yang dulu mahal-mahal nggak berhasil, ini yang dikit, ada turun dikit. Saya suka pemandangannya saudara ketika bersepeda. Saya suka kumpul-kumpulnya saudara. Saya suka pemandangannya. Saya suka makan bakminya saudara habis bersepeda saudara. Kita kuliner saudara. Saya suka tapi saudara.
Saya nggak suka bangun jam 5 paginya, saudara. Suffering start at 5 AM, saudara. Saya nggak suka di mana saya harus melalui tanjakan. Saya nggak suka, saudara. Kalau Acun dan Amitas tadi sempat pucat mukanya, saya juga, saudara. Saya nggak mau jadi korban terakhir, masih saya korbankan mereka, saudara. Saya pucat, saudara. Saya nggak suka di mana ada bagian tubuh tertentu di dalam diri saya yang sakit ketika saya habis sepedaan. Jangan dibayangkan. Saya nggak suka, saudara. Tapi di ayat berikutnya, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kata ketekunan di sini, saudara, dalam bahasa asli adalah to remain. Next. Atau enggak lari dari sesuatu. Not flee from something, saudara. Inilah sebuah proses yang harus saya lalui. Sebuah proving yang harus saya lalui. Dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam proving kita, saudara. Saya jelaskan dengan sebuah cerita lagi, gak jauh-jauh, saudara. Saya mempunyai mentor, saudara, dalam bersepeda. Saya punya mentor dalam kerohanian saya, dalam kehidupan saya, Pastor Indra. Tapi saya juga punya mentor dalam bersepeda, saudara. Karena saya baru mulai bersepeda saat itu, saudara. Dia meminta saya, jangan lakukan yang lain. Jangan jadi cepat, jangan jadi yang paling cepat, jangan berusaha sekuat tenaga. Kamu lakukan satu hal aja. Kecepatan konstan di kurang lebih 25 sampai 28 km per jam. Yang which is gak terlalu cepat, saudara. Setiap daripada saudara saya percaya bisa. Tapi perputaran atau RPM, kaki saya harus 90 putaran per menit. Kalau saudara olahraga, this is cadence training, practice, cadence practice, saudara. Artinya apa? Saya nggak harus cepat, saya nggak harus jago dalam bersepeda. Kenyataannya kecepatan seperti itu pelan, saudara. It's easy to do, saya. Until I realize, saudara. Tiap hari saya sepeda seperti itu, seneng. Ada progres turun 1 kilo, turun 2 kilo. Senengnya setengah mati, saudara. Until one day, saudara. Saya melihat ada orang yang lebih gemuk daripada saya, saudara. Jauh lebih gemuk daripada saya dan dia mendahului saya, saudara. Dan respon saya apa? Saya sekuat tenaga mendahului orang gendut itu, saudara. Pria gendut itu lebih gendut saya. Dulu saya pernah mengajarkan, saudara. Jangan compare yourself beberapa bulan yang lalu. Don't compare yourself. It's okay to be slow. It's okay to have your pace now. Tapi saya praktekkan apa yang saya ajarkan, saudara. Ada orang yang lebih kurus dari saya. Cengli lah. Cengli kurus. Cengli gitu. Ada orang yang udah 3 tahun ya Cengli lah. Saya baru berapa 3 bulan. Ini suatu saat ada orang yang lebih gendut dan mungkin dia baru juga. Saya jatuh lagi, saudara. Jatuh lagi dalam komparasi dan saya mengcompare diri saya. Saya stop melakukan apa yang mentor saya ajarkan. Pikulah kuk yang kupasang itu ringan. Mentor saya berkata, lakukan ini ringan, don't worry. Kamu bisa lakukan, bisa gampang. Tapi kita stop, saya stop, saudara. Saya stop melakukan hal itu dan ketika saya berusaha sekuat tenaga dan akhirnya berhasil mengalahkan orang itu. Dan you know what? Berapa detik kemudian tiba-tiba gelap. Segalanya gelap dan saya pucat, heart rate saya terlalu tinggi dan saya harus menepi. Dan dimulai dari kejadian itu saya mengerti mengapa mentor saya nyuruh saya untuk melakukan cadence training. Adalah ketika melakukan cadence training itu adalah mungkin bisa dibilang satu-satunya cara untuk membakar lemak paling efektif, saudara. Mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk melatih jantung saya. Itu satu-satunya cara untuk melatih otot saya. Ketika 3 hal tadi belum bisa saya latih dengan baik, saudara. Nggak mungkin saya bisa lebih cepat. Nggak mungkin saya bisa paling jago atau mendahului orang lain, saudara. Jadi saya mengerti maksud mentor saya, ternyata ini.
Dan ada maksudnya saudara, ada maksudnya. Mengapa Tuhan izinkan engkau di tempat sekarang kau berada? Ada maksudnya mengapa Tuhan izinkan engkau di tempat yang seakan-akan stagnan, saudara. Ada maksudnya mengapa Tuhan izinkan engkau di tempat yang sulit. Hari ini saudara, hari ini Februari, Maret, kurang lebih 4 bulan saya bersepeda. Mentor saya masih berkata kepada saya, tetap lakukan itu, jangan yang lain. Jangan yang lain. Mungkin boring saudara, mungkin boring saudara. Mungkin saudara lelah, gak ada perubahan. Seperti yang saya bilang minggu lalu, kapalmu masih berjalan. Kapalmu masih berjalan. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar, dalam bahasa aslinya train a child, orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah, dalam bahasa menuntun, mendirect kalau kita salah langkah. Orang yang diakuinya sebagai anak. Saya gak mungkin saudara dalam mendidik anak saya latih dia berjalan waktu dia belum bisa jalan. Saya gak mungkin bawa ke mall dan jalan sendiri. Gak mungkin saudara. Sama seperti Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin kau punya impian, kau suatu hari kau menjadi seorang businessman yang hebat. Gak mungkin ditelantarkanmu tengah jalan kau berdiri sendiri. Gak mungkin saudara. Saya tidak akan telantarkan anak saya untuk dia belajar sendiri. Hari ini engkau belajar berjalan, tahun ini kau berjalan di dalam rumah ya. Tahun depan oke, di depan rumah ya. Tahun depan oke, let's go to mall. Tahun depannya oke, suatu saat saya percaya dia bisa ikut lomba lari saudara. Saya percaya saudara. Sama seperti Tuhan dalam hidupmu saudara. Kalau saudara berpikir bahwa saudara tidak dipakai Tuhan. No, Tuhan sedang proses saudara hari ini. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, Tuhan cuma tempatkan gue di tempat yang gak enak. No, karena Tuhan sedang melatih otot-ototmu. Tuhan sedang melatih jantungmu. Tuhan sedang melatih paru-parumu. Untuk kau bisa berlari lebih cepat saudara. Kalau saudara berpikir bahwa saudara diam di titik tertentu stagnan. No, Tuhan sedang mengubahkan kita. Tuhan sedang mengubahkan apa yang ada di dalam diri kita. Next. Sebelum Tuhan memakaimu di luar sana, Tuhan terlebih ingin mengubahkan apa yang ada di dalam dirimu saudara. Ketika engkau give up, saya boleh panggil tim musik? Ketika engkau hari ini give up, your own way, saudara berserah pada Tuhan. Tuhan sedang mengubahkan apa yang ada di dalam hati saudara. Tuhan sedang mengubahkan apa yang di dalam diri saudara. Tuhan bantu saudara mengangkat salib saudara. Bukan hanya dibantu angkat, tapi dia sedang melatih otot-ototmu untuk mengangkat salibmu saudara. Tuhan proses saudara, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan ada di samping saudara. Kita diajarkan saudara, kita diajarkan. Segala sesuatu yang kita perbuat hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat Yesus di dalam hidupmu. Orang bisa melihat mukjizat dalam hidupmu. Betul, dan kita bangga ketika itu terjadi. Kita bersyukur ketika itu terjadi saudara. Tapi kenyataannya saudara, Tuhan juga buat saudara bertumbuh. Tuhan juga buat saudara untuk menjadi orang yang jadi saudara. Tuhan juga buat saudara untuk saudara berhasil. Tuhan juga buat saudara untuk saudara bersinar saudara. Bukan berdasarkan kekuatan diri sendiri, tapi He's showing you step by step saudara. Untuk Zack hari ini mungkin kau berpikir kau tidak mungkin melakukan hal-hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidupmu. Tapi aku mau berkata, God is showing you step by step. Terlepas dari kau berhasil atau tidak. Tuhan showing you step by step. Karena setiap perjalanan, setiap titik dalam hidupmu. Itu adalah perjalanan hidupmu yang kau harus lalui. Karena setiap titik, setiap masalah yang kau alami menang atau kalah itu melatih ototmu Zack. Itu melatih engkau Zack. Jangan biarkan diri kita melihat di hidup kita sebagai a small puzzle saudara.
Ketika engkau melihat Tuhan dengan mata Tuhan, it is a big puzzle. Mungkin hari ini engkau kalah, engkau tidak berhasil. Itulah mungkin proses yang engkau lalui. Dan Tuhan katakan kepada saudara, don't worry. Ini part yang kau harus lalui. I'll be with you. Give up on your own way, saudara. Ketika kau berpikir hari kau hanya menjadi karyawan biasa-biasa saja. Kau pergi pagi, pulang malam. Tapi mungkin dia sedang memproses engkau untuk engkau menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Ketika engkau berpikir hari ini engkau hanya ibu rumah tangga yang mengganti popok anakmu, parenting anakmu, saudara. Mungkin dia akan pakai engkau, dia sedang proses engkau untuk engkau bisa mengajarkan, mendidik generasi berikutnya, saudara. Karena Tuhan sangat berpikir generasi berikutnya penting mungkin Tuhan. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya berbicara seperti ini. Tuhan mau pakai engkau untuk generasi berikutnya. Kalau kau berpikir kau hanya ibu-ibu, nyusuin anak, nggak penting, ibu rumah tangga lah biasa. No, Tuhan sedang persiapkan hatimu, saudara, untuk anak. Mungkin hari kau perhatian sama anakmu, tapi Tuhan suatu hari akan pakai hatimu untuk banyak anak, saudara. Kalau kau hari berpikir, kau hanya asyir, kau hanya video, pelayanan yang mungkin tidak dilihat banyak orang. Tapi mungkin Tuhan sedang persiapkan hatimu untuk melayani satu bangsa. Untuk melayani banyak orang, saudara. So nikmati, saudara, nikmati. Pertama kali saya datang ke The Cause, saudara. Pertama kali, masih 40 atau 50 orang. Hari itu saya tertanam, cuma karena satu orang. Asyir, saudara. Ngajak ngomong saya, ajak makan saya, ajak makan siang, ajak komsel, saudara. Dan hari ini saya tertanam, saudara. Pelayananmu berimpact. Saya ingin berikan tepuk tangan dulu untuk Asyir di tempat ini. Boleh kita berikan tepuk tangan, saudara. God is doing something inside yourself. You don't know, you maybe don't know where God leads you. But you know, in this very moment, God is with you. God is changing you. God is processing you. God is proving you. So, saya ingin berani katakan hari ini. Mungkin saudara tidak tahu calling saudara besok, tahun depan, 5 tahun lagi apa. Mungkin saudara tidak mengerti apa panggilanmu. But in this very moment, saudara, di saat yang sekarang, saudara, your calling is to surrender, saudara. Your calling is to remain faithful, saudara. Your calling is to let God take over your situation. Your calling is not give up di dalam masalahmu. Your calling itu is to trust God's process, saudara. Engkau tidak perlu pusing mencari callingmu, saudara. Yang hari ini saudara bisa lakukan in this very moment adalah saudara berserah kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan. Jangan takut apa yang akan ada di sekelilingmu. Angkat salibmu. Karena Tuhan bersamamu. And you can proudly say to yourself in this very moment, I'm completing my calling today, not tomorrow. Bukan besok, bukan 5 tahun sekarang. Hari ini saudara bisa melakukan, I give up my own way. I give up. Dan aku mau Tuhan mengangkat salibku. Karena aku tahu Engkau yang memproses aku. Karena aku tahu Engkau yang membantu aku. Karena aku tahu kukmu yang Kau pasang di dalam diriku itu ringan rasanya. Dan Tuhan akan buat Engkau bersinar. I'm completing my calling. Aku berdoa Tuhan, bahwa pengertian Bapak yang kami terima hari ini Tuhan. Bukan hanya sebagai pengetahuan biasa Tuhan. Tapi kami bisa mengenal-Mu secara pribadi Tuhan. Kami bisa mengetahui isi hati-Mu. Bahwa isi hati-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya katakan, Amen.